Iya, oke. Baik teman-teman, kita di sini langsung mulai aja ya untuk kegiatannya nih, untuk kegiatan beda soal ya tentang tips dan trik hukum vokasi gizi. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang. Kak. Selamat siang, Siang, Kak. Kak. Oke, makasih nih udah jawab salam saya ya. Sebelumnya kenalin nih, saya Nanda Pratama, bisa dipanggil Kak Nanda, Kak Tama, Nanda, Tama, Pananda, Patama juga boleh-boleh aja. Jadi saya di sini selaku moderator ya, yang akan eh, mencoba untuk bisa membimbing teman-teman di sini ya untuk mengenai jalan acaranya pada tips dan juga trik hukum vokasi gizi ini. Yang kebetulan alhamdulillah beliau ya selaku pemateri, selaku yang nanti akan memberikan tipsnya dan juga memberikan istilahnya di sini sharing session ya pada teman-teman di sini sudah hadir nih beliau ya. Dan di mana beliau ini sudah hadir di tengah-tengah acara kita, yaitu beliau selaku Ibu Meliana Nursiha yang akan nanti menjadi yang akan sharing session di dalam acara tips dan juga trik untuk vokasi gizi. Dan saya juga nggak sendirian kok di sini, saya bersama rekan saya juga dengan Pak Alfa, nanti yang akan coba sharing session juga mengenai gimana sih caranya untuk pemaparan ataupun untuk mengenai gizi ini pentingnya buat teman-teman gimana juga. Nah, oke. Nah, jadi di sini teman-teman, semuanya kan ini ada dari beberapa kampus juga ya, banyak di sini ya. Ada dari Poltekkes Denpasar ya, ada dari Poltekkes Tasikmalaya juga dan juga ada beberapa kampus besar-besar yang lainnya yang sudah hadir di sini ya. Yang kebetulan sudah hadir sekitar 390-an, termasuk saya dan juga Ibu Meliana yang sudah hadir di sini. Nah, gimana Ibu Meliana sudah siap untuk bisa memberikan sharing sessionnya kepada teman-teman di sini? Oke, Kak Nanda, sebelumnya selamat siang. Saya sudah siap Sudah isi siap Bu ya? ya, Oke, baik. Ya baik, kalau begitu Ibu, di sini saya akan coba tanya-tanya dulu nih sama teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Oke, nah di sini kan nanti seputar dengan hukum ya, atau uji kompetensi. Nah, kalau gitu saya mau tanya dulu nih sama teman-teman dulu ya. Ini mungkin pertanyaan retorik yang sebenarnya saya udah tahu, tapi saya mau dengar nih dari teman-teman sekarang ya. Nah, untuk hukum atau uji kompetensi itu penting nggak sih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini? penting. Ini ya, penting banget ya. Karena kan kita harus lulus ya atau kompeten ya, agar kita juga bisa wisuda gitu. Nah, oke, nah di sini tenang aja teman-teman ya. Nanti akan dipandu juga dan juga akan dibantu nih oleh Ibu Meliana Nusiha yang akan coba membantu teman-teman di sini untuk persiapan yang matang itu seperti apa sih dan membagikan tips dan juga trik untuk hukum vokasi gizi ini. Oke, kalau begitu teman-teman di sini buat yang bawa catatan, yang buat bawa alat tulis ya nanti dipersiapkan aja. Nanti dicatat ada bagian-bagian yang penting juga. Kalau nanti mau tanya-tanya juga boleh silakan ya. Nah, intinya nanti saat Ibu Meliana ya beliau sedang menjelaskan soal-soalnya diharapkan untuk bisa kondusif terlebih dahulu nih. Nah, tapi nanti kalau sudah diperbolehkan untuk menjawab soal, baru boleh dijawab dan usahakan dijawabnya di kolom chat ya. Jadi nanti nggak terlalu ribut gitu di on mic-nya. Jadi nanti di kolom chat sertakan aja optionnya apa A, B, C, D atau E. Nanti kalau mau tanya-tanya juga bisa lewat kolom chat. Oke? Baik, kalau begitu di sini kita mulai saja untuk kegiatannya. Baik, kalau begitu Ibu Meliana, saya persilakan untuk bisa memandu untuk teman-teman di sini. Silakan Ibu Meliana. Oke, terima kasih Kak Nanda. Untuk teman-teman udah siap kita belajar ya, kita sharing. Ini jatuhnya ke sharing ya. Kita sharing lebih mengenal tentang materi-materi yang akan dibahas di uji kompetensi. Eh, di sini mahasiswa D3 sama S1 campur atau ada yang sudah S2? Kebanyakan dari mana nih? D3 apa S1 di sini? D3, Kak. Oh, D3. Oke. Sudah lulus ya atau mau lulus atau masih semester awal? Sudah lulus. Oh, sudah berarti berarti kebanyakan sudah lulus ya. Berarti tinggal tunggu uji kompetensi. Oke. Baik, nanti teman-teman bisa bantu jawab soal yang nanti saya bacakan ya, biar kita sharing soal-soalnya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman udah terlihat share screen-nya di Sudah.
Oke, sudah ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di sini ada soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 59 tahun yang sudah berusia lanjut, kemudian orang tersebut mempunyai kelainan tulang belakang sehingga pengukuran tinggi badan tidak bisa dilakukan. Ahli gizi melakukan pengukuran panjang DEPA yaitu 145 cm. Berapa tinggi badan orang tersebut? Silakan teman-teman bisa bantu jawab soalnya berapa tinggi badan orang tersebut, karena pasien ini 59 tahun sudah berusia lanjut kemudian tidak bisa berdiri ya. Akhirnya kita bisa melakukan akhirnya alternatifnya kita melakukan pengukuran tinggi badan itu melakukan panjang DEPA. Ada yang sudah menemukan kunci jawabannya? Berapa kira-kira jawabannya? Ya teman-teman, jawab nih di kolom chat ya. Oke, di kolom chat boleh. A 184,8 cm, apa B 184,1 cm, C 184,5 cm, D 184,3 cm, atau E 184,0 cm. Ayo teman-teman, ada yang hafal rumusnya untuk mengukur panjang DEPA pada pasien yang tidak bisa berdiri? Oke, Oke, ini kalau dari kolom chat ada yang jawab E nih, Bu. ada yang Ya, oke, mayoritas ya. jawab E nih, Bu. Ya, Kebanyakan ya, kita lihat jawabannya kebanyakan ya. apa. Nah, di sini jawabannya A ya. Jadi untuk mengukur panjang DEPA kita menggunakan rumus Ila Perli ya, dengan rumus tinggi badan yaitu 28,54 ditambah 0,74 dikali panjang DEPA-nya berapa, kemudian ditambah 0,83 dikali usia. Jadi didapatkan 184,8. Nah, di sini di kasus ini kan kita mengukur dengan menggunakan panjang DEPA. Bisa kalian, misalnya pasien itu tidak bisa berdiri, bisa juga kalian mengukur tinggi badan dengan menggunakan tilut ya, tinggi lutut. Nanti ada rumus sendiri untuk mencari tinggi badan dengan menggunakan tilut. Jadi kalian nanti bisa cari atau enggak sering-sering latihan untuk mengukur tinggi badan, karena kan rumusnya banyak banget tuh ya. Tapi kalau misalnya kalian sering latihan, insya Allah nanti hafal untuk rumus-rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak H usianya 2 tahun. Kemudian dirujuk ke ahli gizi dengan keluhan gangguan saat tidur. Ibunya mengatakan bahwa anak H ini belum bisa berjalan karena malas bergerak. Kemudian didapatkan IMT tubuh menurut umur H berada pada persentil 95 cm. Kemudian kedua orang tua H berpostur besar dengan berat badan yang berlebih. Diagnosa gizi domain apakah yang bisa ditegakkan dengan data tersebut? Silakan teman-teman bisa bantu jawab. Ini teman-teman nih, jawab ya. Oke, ini ada yang jawab D nih, Bu. D, oke. Ada yang jawab B. D. Beragam Macam-macam sih, ya. Bu. Ada yang jawab D, ada yang B, ada yang A juga di sini. Oke. Tapi mayoritas D sih, Bu. Oh, jawabannya kalau enggak A, B, C, D, atau E ya. Iya, benar. Oke, kita lihat di sini. Kita jawabannya adalah nah, jawabannya adalah C. Jadi domain yang yang dapat C. ditegakkan adalah antropometri, karena kasus di sini kan kita lihat persentil. Nah, untuk mengukur IMT itu selain dengan rumus yang biasa sering kita gunakan ya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Itu juga IMT itu bisa menurut persentil. Jadi kalau misalnya persentilnya antara 90 sampai 110 itu biasanya dikatakannya normal gitu. Jadi kalian harus tahu untuk mengukur IMT itu tidak hanya menggunakan rumus BB per TB aja ya, ada rumus lain yang bisa dihitung untuk melihat IMT. Oke, ini ada soal nomor 3. Rani, seorang anak perempuan berumur 14 bulan. Berat badannya
mendekati garis min 2 SD ya, kurva pertumbuhan, dan sudah 3 bulan terakhir tidak naik. Manakah cara terbaik menjelaskan pertumbuhan Rani kepada ibunya? Silakan teman-teman bisa jawab di kolom chatnya. Ayo teman-teman nih. Nah, ini udah ada yang jawab nih ya. D, Kak. Ya, coba kita D. lihat Ada yang jawab D. jawabannya. Oh, yang mana nih yang lain nih teman-teman nih? Oke, nah ini jawabannya adalah B. Berat badan Rani masih pada batas normal, tetapi cenderung mendekati gizi kurang. Kalau hal ini berlanjut, dikhawatirkan Rani akan jatuh ke dalam kelompok gizi kurang. Sebaiknya kita cari penyebab masalahnya. Nah, di sini kan Rani akan mendekati min 2 ya, min 2 SD itu masuk ke dalam gizi kurang. Nah, nanti kalian bisa lihat kategori dan ambang batas status gizi ini pada buku antropometri ya. Kalian bisa download bukunya atau enggak ada buku dalam bentuk hardbooknya juga ada. Nanti kalian bisa cari atau enggak searching. Nah, kenapa di sini bisa jawabannya B? Coba lihat kita jawaban A. Jawaban A ini berat badan Rani tidak naik 3 bulan terakhir. Hal ini bisa disebabkan karena Rani sakit atau pemberian makanya tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini seolah-olah kata-kata ini seolah-olah menjudge orang tuanya bahwa Rani ini sakit atau pemberian makanya tidak sebagaimana mestinya. Nah, kita tidak boleh menjelaskan seperti itu ya kepada orang tua kepada orang tua. Kalau misalnya kita di Posyandu biasanya kita kan sering menjelaskan tentang KMS ya, kartu menuju sehat itu biasanya kita sering menjelaskan. Nah, nanti hati-hati dalam menjelaskan informasi kepada orang tua yang kata-katanya ini tidak boleh menjas gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman masih banyak ya soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pria berusia 40 tahun datang ke poligizi. Setelah ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya, maka ahli gizi menggali data asupan makannya dengan metode recall 1 kali 24 jam. Selain itu, memperoleh data pola makannya dengan FFQ. Apa nama kegiatan tersebut? Nah, ini biasanya teman-teman sudah belajar ya tentang NCP ya, Nutrition Care Processor. Nah, biasanya metode recall sama FFQ ini masuk ke dalam kegiatan apa? Apakah antropometri, pengkajian, intervensi, anamnesa, atau diagnosa? Silakan teman-teman bisa bantu jawab soalnya. Ini dari mayoritas jawabannya B, Bu. B, pengkajian. Oke, kita lihat jawabannya adalah anamnesa. Kenapa? Anamnesa. Jadi anamnesa ini cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik secara langsung pada pasien atau orang tua atau sumber lain seperti anamnesa itu kan ada agama, kemudian ada pendidikan, riwayat makan, riwayat keluarga, alergi makan, riwayat penyakit dahulu. Nah, itu bisa ditanyakan di awal sebelum kita mengkaji ya. Jadi biasanya sebelum kita mendiagnosis, mengkaji, kemudian menghitung antropometri, intervensi, biasanya kita menganamnesa data pasien dulu. Nah, di sini ada data-data yang biasa kita cari dari agama, pendidikan, riwayat makan dahulu, kemudian riwayat keluarga, apakah ada riwayat penyakit keluarganya, kemudian alergi makanan, kemudian riwayat penyakit dahulu, itu bisa kita tanyakan di kegiatan anamnesa ya, anamnesa gizi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang ahli gizi yang baru lulus dari pendidikan S1 gizi diminta menjadi konsultan di sebuah asrama pendidikan militer. Kemudian ahli gizi tersebut diminta untuk membuat perencanaan kebutuhan bahan makanan menurut jumlah atau berat bahan makanan seperti sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah yang dibutuhkan oleh setiap peserta pendidikan tersebut untuk setiap harinya. Apa yang menjadi pedoman dalam membuat perencanaan menu tersebut? Silakan teman-teman, jawabannya apa? B, Ibu. B, kalori. Oke, betul ya, jawabannya kalori ya. Kenapa kalori? Kenapa tidak menghitung air, protein, mineral, karbohidrat? Bijak. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana teman-teman nih?
Oke, perencanaan menu yaitu suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen dan kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Kemudian pedoman dalam membuat perencanaan menu adalah menghitung kalori yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari. Karena di sini masuknya ke dalam asrama pendidikan militer ya. Jadi kenapa kita hitung kalori? Karena kita tidak fokus kepada satu orang. Ini kan masuknya ke dalam asrama-asrama itu kan isinya tuh beberapa banyak orang ya. Jadi kita cukup fokus ke kalori setiap individu. Karena di AKG juga ada ya kebutuhan kalori setiap usia itu berapa, kemudian jenis kelamin yang dibedakan itu usia sama jenis kelamin ya. Nah, jadi fokusnya ke kalori. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Seorang ahli gizi bekerja di rumah sakit yang bertugas di unit penerimaan. Pada saat mengecek bahan makanan, mendapatkan ikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Apakah yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang ahli gizi? Silakan teman-teman jawabannya apa? Apakah A, mengembalikan ke rekanan, kemudian B, menerima bahan makanan, C, membuat catatan sebagai bahan laporan, D, meminta pengganti bahan sejenis, atau E, meminta bahan pengganti bahan makanan lain? Oke, teman-teman. Nah, ini banyak yang jawab A sama D sih, Bu, di sini. Jawabannya apa? D ya. Oke, jawabannya D betul. Meminta pengganti bahan sejenis. Nah, kita pada kasus di atas, hal yang pertama kali dilakukan oleh ahli gizi adalah meminta pengganti bahan sejenis kepada supplier. Jadi ini kan yang diganti ini jenis ikan ya. Ikan itu jenis protein hewani. Nah, nanti di dalam bahan makanan penukar itu ada kelompok bahan makanan hewani yang bisa digantikan per 1 gram. Misalnya ikan itu bisa digantikan dengan ayam atau nggak bisa digantikan dengan telur itu ya. Kita bisa kalau misalnya tidak ada bisa digantikan dengan bahan makanan penukar yang lain. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 7 ya, teman-teman. Sebuah penyelenggaraan makanan institusi pendidikan menyelenggarakan makan siang untuk mahasiswanya dengan biaya 10.000 per hari. Kemudian kecukupan gizi yang dianjurkan rata-rata adalah energinya 769 kilokalori, kemudian proteinnya 17,6 gram. Untuk itu perlu dirancang standar makanan. Bagaimana standar makanan penukar yang dapat disusun? Ini umum banget ya. Ini standar makanan biasa kita temui di dalam pengerjaan kasus-kasus NCP ya. Silakan teman-teman bisa bantu jawab. Dong teman-teman nih. Oh, rata-rata mayoritas jawabannya E, Bu. Di sini. Tapi ada juga yang A sih. Iya. Jawabannya apa? Ini perlu hitung-hitungan ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Di sini adalah jawabannya D. Nah, kita lihat dari soal ini kita harus hitung satu-satu ya. Jadi untuk bahan makanan pokok ini satu porsinya berapa kalori. Nah, kita bisa lihat di dalam bahan makanan penukar. Nah, ini jawabannya D yang paling tepat. Makanan pokoknya itu 2P kan, 2 penukar. Kenapa 2P? Karena 1P ini, kita lihat di sini 1P ini, satu penukar itu 175 kalori ya. Jadi kalau misalnya 2P tinggal dikalikan 2. Kemudian untuk lauk hewani, kita lihat di sini lauk hewani itu 1P-nya berapa? 1P-nya sekitar 75 ya. Kemudian ada lauk nabati setengah P ada 37,5. Kemudian sayur 3/4 P 37,5. Buahnya satu penukar itu ada 50 kilokalori. Jadi kalau misalnya di total energinya itu sebanyak 600 kilokalori dan proteinnya itu 17 gram. Jadi teman-teman setidaknya harus lebih dimantapkan lagi ya untuk daftar bahan makanan penukar ini kalorinya berapa untuk karbohidrat. Kalau untuk jenis-jenis teman-teman pasti sudah hafal ya jenis karbohidrat itu apa aja, kemudian jenis protein apa saja, kemudian jenis lemak apa saja, sayur A, sayur B apa saja, teman-teman pasti itu udah hafal. Nanti yang perlu dimantapkan lagi itu untuk kalorinya. Misalnya untuk bahan jenis karbohidrat itu 1P-nya itu berapa kalori, kemudian proteinnya berapa sama karbohidratnya berapa gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah hafal
eh, kandungan gizinya, insya Allah nanti untuk hitung-hitungan ke depannya itu akan lebih mudah ya untuk menjawab soal-soal UKOM yang soalnya itu sejenis dengan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke Baik, Ibu, soal maaf, ya, baik. saya keluar sebentar, Ibu. Ya, gimana teman-teman tadi kita udah jawab 7 soal nih. Gimana dari teman-teman, banyak yang benar atau banyak yang salah nih tadi yang udah jawab nih? Tadi udah ada beberapa yang benar juga ya, banyak juga. Memang ya nggak apa-apa sih, ini kan juga buat belajar ya teman-teman ya. Oh ya, ini teman-teman, ini 7 soal tadi. Kita sudah lihat untuk jawaban dari teman-teman ya. Silakan Ibu Meliana. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nanda. Teman-teman masih semangat ya untuk kita sharing tentang soal-soal UKOM. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal ya nomor 9. Oh, sorry, nomor 8 ya. Bu. Nomor 8. Oh ya, 8. Nah, di sini ada soal nomor 8, instalasi gizi rumah sakit melakukan serangkaian kegiatan pemorsian hidangan pada alat makan untuk setiap pasien dengan diet tertentu. Selanjutnya disalurkan ke ruang rawat dengan menggunakan troli makanan. Apakah sistem distribusi makanan yang digunakan tersebut? Silakan teman-teman bisa bantu jawabnya. Ini soalnya gampang banget ya. Nah, nih teman-teman. Sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Teman-teman jawabnya di semua. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Apakah nih, Bu, sentralisasi, desentralisasi, atau kombinasi? Teman-teman jawabnya sentralisasi. Jawabannya apa? Oke, ternyata jawabannya betul ya, sentralisasi. Karena di sini pemorsiannya ini di dalam satu tempat ya. Nah, sini jawabannya adalah desentralisasi. Metode distribusi makanan secara sentralisasi adalah pembagian atau pemorsian makanan yang dilakukan pada satu tempat di pusat produksi makanan secara lengkap untuk masing-masing konsumen. Penerapan metode distribusi sentralisasi biasanya dilakukan di rumah sakit. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang menggabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Biasanya itu rumah sakit yang mempunyai gedungnya itu secara terpisah. Misalnya ada gedung A, kemudian gedung B, gedung C, gedung D. Nah, itu biasanya pemorsiannya itu menggunakan sentralisasi dan desentralisasi. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Unit produksi makanan pada suatu instalasi gizi setiap tanggal 2, tanggal 12, dan tanggal 22 setiap bulan menyajikan menu semur daging. Pada kenyataannya, menu semur daging yang disajikan mutunya itu sering tidak sama. Apakah tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh ahli gizi yang bertugas di unit produksi tersebut untuk menjamin mutu semur daging tetap sama? Silakan teman-teman, apakah yang harus kita lakukan agar penjaminan mutu pada semur daging itu tetap sama? Setiap porsinya, setiap harinya? Jawabannya ya, teman-teman, apa? Jawabannya apa nih teman-teman? Oke, ini mayoritas D semua, Bu. Ini malah D semua. Iya, standar resep. Oke, betul ya, jawabannya D, standar resep. Jadi standar resep itu adalah resep yang sudah dimodifikasi dan dilakukan untuk menciptakan kualitas atau mutu dan porsi makanan yang relatif sama cita rasanya untuk setiap hidangan. Kemudian format standar resep yang baik harus memuat nama masakannya apa, jumlah porsi yang dihasilkannya itu berapa, kemudian peralatan yang digunakan, nilai gizinya itu berapa, komposisi dari setiap bahan makanannya itu apa, kemudian jumlahnya per bahan makanan itu apa, misalnya bisa dalam bentuk penukar, bisa dalam bentuk URT, atau enggak gramasi juga bisa ya. Kemudian cara membuatnya bagaimana, prosedur pemasakannya bagaimana, waktu pengolahannya itu berapa lama, kemudian suhunya berapa, cara menyajikannya bagaimana, dan taksiran harga dalam porsinya itu berapa per porsi. Nah, itu untuk menghitung standar resep makanan. Nah, ini udah makin ke sini jawabannya sudah makin banyak yang betul ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 10. Nah, di sini ada materi tentang KMS. Seorang anak perempuan lahir pada bulan Februari dengan berat badan lahirnya itu 3 kilo.
Kemudian pada bulan Maret ditimbang dengan berat badannya 3,9 kg. Sedangkan KBM dalam KMS-nya itu 800 gram dan berat badan pada bulan April berat badannya itu 4,5 kg, sedangkan KBM-nya 900 gram. Apakah kesimpulan dari hasil penimbangan tersebut? Ini gampang banget ya, jawabannya adalah B ini Bu, rata-rata B. B, naik. Ternyata jawabannya adalah A, tidak naik ya. Kenapa tidak naik? Coba kita lihat di sini. Nah, kesimpulan dari hasil penimbangan kasus di atas adalah berat badan anak tidak naik karena peningkatan berat badan itu kurang dari KBM. Seharusnya berat badan anak tersebut adalah 4,8. Nah, nanti teman-teman di dalam bisa dibuka kembali untuk KMS-nya. Di sini ada KBM nih. Ini KBM ini batas minimal kenaikan berat badan. Jadi walaupun misalnya di bulan pertama ini berat badannya misal 3 kilo, kemudian di bulan kedua berat badannya 3,5, tetapi KBM-nya itu harus 800 gram, itu tetap dikatakan tidak naik ya, walaupun secara timbangan beliau naik, anak tersebut naik, tetapi karena KBM-nya itu ada minimalnya, itu tidak naik gitu. Jadi jangan dilihat dari berat dari timbangannya ya, kita harus lihat dari KBM-nya nih, setiap bulan itu berapa sih minimal kenaikan berat badannya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, bisa belajar lagi tentang pengisian KMS. Oke, Kak Nanda, mungkin itu ya soal dari saya. Oh iya, siap Ibu. Nah, gimana nih teman-teman, tadi udah menjawab ya sekitar 10 soal nih, 7 soal di awal tadi, lalu ada setelah sedikit, kemudian ada 3 soal nih selanjutnya. Dan di 7 soal tadi tuh banyak beberapa teman-teman yang menjawabnya banyak yang salah juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan belajar. Berarti Ibu Meliana udah berhasil nih membuat soalnya nih. Karena soal hukum itu kan yang nggak terlalu gampang ya, nggak gampang juga pasti ya. Karena apa? Karena masih ada beberapa yang memang tidak lulus hukum juga kan. Nah, berarti soal hukum itu memang tergolong agak cukup sulit juga. Tapi dibawa enjoy aja teman-teman ya. Berarti Bu Meliana udah berhasil nih buat soalnya ya. Karena teman-teman juga udah bisa berpikir keras juga nih. Walaupun mungkin ada beberapa soal yang mungkin teman-teman ini jawabannya agak keliru juga ya. Contohnya tadi tuh di nomor 10 tuh. Tadi banyak beberapa teman-teman yang jawabannya itu adalah B ya, naik ya. Padahal jawaban yang benar adalah A. Jadi masih perlu belajar lagi nih seperti itu ya. Dan kedepannya juga nanti ada juga nih beda soal yang terseri juga nih teman-teman ya. Jadi nanti dibagi dalam beberapa seri juga untuk kedepannya. Jadi stay tune terus ya buat di Instagram kami nantinya. Nah, Ibu di sini apakah kita boleh adakan sesi tanya jawab nih buat teman-teman, barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Boleh. Silahkan untuk Boleh ya. teman-teman yang akan bertanya. Ya teman-teman, buat yang menanyakan sesuatu di sini, mau bertanya tentang soalnya, barangkali ada yang mau ditanyakan ke Ibu Meliani lah, Ibu Meliani ya, walaupun Ya. ini mumpung masih ada nih ya di sini di hadapan kita juga, silakan tanyakan aja ya, dia pasti jawab kok. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari Fatimah Zahra nih. Izin bertanya Bu, kan biasanya soal ini banyak yang membuat kita terkecoh. Nah, itu bagaimana Bu kira-kira untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin seperti itu pertanyaannya Bu. Kalau menurut saya pribadi emang banyak soal yang terkecoh, tapi kita pastikan lagi soalnya itu tuh maksudnya itu seperti apa, kemudian jawabnya itu seperti apa. Nah, dari terkecoh itu pasti ada salah satu jawaban yang benar gitu. Jadi ya memang kita harus banyak-banyak latihan ya, latihan pemahaman tentang soal-soal hukum gitu. Kita harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak referensinya gitu. Jadi biar kita itu mantap untuk menjawab soal hukum gitu. Oke, jadi nggak hanya satu referensi aja Bu ya, jadi perlu Ya, banyak sekali ya Bu ya. Nah, apalagi kan harus teliti juga tuh dalam membaca soalnya Bu ya, sama opsionalnya juga. Oke, nah terima kasih juga nih buat Fatimah Zahra yang sudah bertanya. Buat teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan silakan saja ya. Ini boleh open mic juga boleh kok, tapi mungkin angkat tangan dulu nih kalau mau open mic. Kalau mau chat tinggal langsung saja di chat di kolom chat tersebut ya. Teman-teman gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, tanyakan aja ya.
Ya teman-teman, buat yang mau bertanya silakan tanyakan lagi aja ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, ini cukup panjang nih pertanyaannya dari Reka Herani Faye. Izin bertanya, apabila soalnya diberi jawaban angka-angka untuk meminimalisir jawaban bahwa itu benar seperti apa Kak? Terkadang kan tidak sempat tuh untuk menghitungnya. Terima kasih. Gimana Ibu kira-kira kalau Ya, seperti itu? sedikit tips dan trik ya untuk mengatasi soal hitung-hitungan karena memang gizi itu banyak sekali ya hitung-hitungannya untuk perhitungan kayak kalori, energi, protein, lemak itu udah pasti pakai perhitungan. Kemudian untuk pengukuran antropometri juga kita pasti menggunakan hitung-hitungan. Nah, untuk meminimalisir waktu karena kita kan UKOM itu kan 180 soal dan biasanya itu kita harus mengerjakan 1 menit dalam satu soal itu harus selesai gitu kan. Nah, biasanya nanti kalian kalau misalnya menghadapi soal hitung-hitungan, kalian kerjakan dulu soal-soal yang lain yang berbentuk teks. Nah, nanti hitung-hitungannya kalian bisa dikerjakan di akhir karena itu bisa apa? Menghemat waktu juga. Kalau misalnya kalian menjawab soal dengan hitung-hitungan terlebih dahulu, itu nanti akan memakan waktu. Jadi lebih baik kalian kerjakan soal yang dalam bentuk teks dulu, nanti terakhir baru kalian ngerjakan soal hitung-hitungan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian sudah hafal tentang rumus-rumus ya, rumus-rumus Mifflin, Harris Benedict itu yang umum-umum ya, kemudian menghitung kebutuhan karbohidrat, lemak, protein. Nah, kalau misalkan itu udah hafal, nggak apa-apa kalian langsung kerjakan saja. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, ini rumusnya apa ya gitu kan, lupa ingat kayak gitu, kalian bisa tinggalkan, kalian kerjakan soal yang lain dulu gitu. Berarti intinya kalau misalnya soal ini dirasa, wah ini agak cukup lama nih buat mengerjakannya atau estimasinya cukup lama ya. Berarti dikerjakan dulu yang lebih mudah, yang lebih Iya, lebih mudah lebih dahulu. karena kalau teks mungkin lebih mudah juga ya Bu ya, lebih cepat juga mengerjakannya. Kalau oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih juga buat mereka Herani Fai yang sudah bertanya nih. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman mau tanya lagi nih buat yang pertanyaan lain gitu, yang mungkin masih kurang. Oke, ini dari Utomo nih Bu. Bu izin bertanya untuk rasio kelulusan untuk tahun ini kira-kira berapa ya Bu? Ini pertanyaannya Bu. Rasionya biasanya per ini ya, misalnya D3 itu rasionya antara 65-70, nanti untuk S1 itu rasionya berapa, itu nanti ada rasionya sendiri, nanti kalian update ya, harus selalu update tentang UKOM, karena UKOM itu kan dilaksanakan setahun itu 2 kali, jadi kalian harus selalu update tentang info-info UKOM, apa, kemudian kapan UKOM itu dilaksanakan, kemudian di mana, kemudian syaratnya seperti apa. Nah, kalian itu harus selalu update karena biasanya UKOM ini selalu ada info-info terbaru ya. Jadi setiap tahun itu biasanya berbeda gitu passing grade-nya, rasionya itu berapa. Jadi kalian kalau misalnya sekarang udah lulus nih untuk sekarang lagi persiapan UKOM harus selalu update ya website ID itu kalian harus selalu pantengin tuh untuk UKOM itu rasionya berapa, kemudian dilaksanakannya kapan, kalian harus siap-siap. Nah, untuk persiapannya itu kalian harus siap-siap dari sekarang ya, jangan dadakan kayak gitu, karena kalau misalnya dadakan, ya kesiapan kita itu kurang untuk menghadapi UKOM gitu. Jadi mumpung masih jauh-jauh hari, kalian harus persiapan dari sekarang biar nanti pas kalian UKOM, kalian udah siap dan cukup sekali aja ya kalian ikuti UKOM langsung lulus gitu, biar nggak ngulang-ngulang waktu lagi gitu. Ya betul banget ya Bu ya. Apalagi untuk saat ini kan ya memang harus dari dini sih, jangan nanti untuk tinggal beberapa hari lagi mungkin baru mau fokus UKOM kan nggak banget ya Bu ya. Itu kan salah besar ya, karena itu mendadak jatuhnya.
Karena kan apalagi tadi tuh semakin banyak kita mencari referensi belajar, semakin banyak mengerjakan soal itu kan juga peluang kita buat lulus semakin besar ya Bu ya. Daripada kita mengerjakan soalnya sedikit atau bagaimana seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman tadi banyak juga soal-soal yang tadi sudah kita kerjakan juga ya dari soal dari Ibu Meliana dan itu soal yang cukup bagus, sangat bagus malah. Kenapa? Karena teman-teman tadi banyak juga yang keliru nih buat soal-soalnya dan jawabannya tuh banyak yang salah juga walaupun banyak juga yang benar ya. Jadi perlu belajar lagi nih, belajar yang matang tentunya. Oke, kalau dari Ibu Meliana sendiri nih, apakah ini ada nggak sih Bu pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin ada kan yang mau kom ya sebentar lagi mau kom seperti itu. Ada nggak Bu, pesan dari Ibu nih khusus nih buat mereka? Oke, baik, untuk teman-teman seperjuangan ya, kita satu profesi, yaitu profesi gizi, jangan patah semangat, yang sudah lulus UKOM yang mau naik passing grade alhamdulillah, tapi yang akan baru mulai UKOM tetap semangat belajar. Kita belajar soal UKOM itu dari apapun ya, yang kita bisa didapatkan dari media apapun, baik dari buku ataupun dari aplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Alfa itu bagus banget ya, aplikasinya salah satu alternatif ya yang bisa membantu kita refreshing ilmu, kemudian tambah-tambah ilmu. Karena kan kalau misalnya untuk kuliah kita nggak mungkin kan buka buku-buku kuliah lagi dari semester 1 sampai akhir. Nah, ini kalau di Neo ini kan sudah terkumpul ya materinya, jadi kita bisa nge-refresh itu secara cepat gitu, bisa me-refresh ilmu yang kemarin yang udah kita dapatkan. Kemudian selain itu juga kita harus banyak-banyak kerja kelompok bersama teman-teman karena itu merupakan salah satu untuk menambah wawasan pengetahuan kita karena kan kalau misalnya kita kumpul sama teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan baru kemudian banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari teman-teman juga. Kemudian harus rajin-rajin ikut tryout UKOM karena UKOM ini bukan hanya sekedar kita belajar tok kayak gitu kan, tapi kita harus banyak berlatih, terus harus banyak mengenali soal UKOM itu seperti apa sih gitu, trik dan tips-tipsnya itu seperti apa kita mengerjakannya. Nah, itu dengan cara kita harus mengikuti tryout gitu. Kita ikut di mana aja tryout yang misalnya ada lembaga-lembaga yang mengadakan tryout, bisa kita ikut di situ gitu, kita bisa. Kemudian tryout juga bisa membantu supaya tahu kemampuan kita itu sampai di mana untuk mengikuti UKOM, bisa membantu persiapan kita untuk mengikuti UKOM. Kemudian pas saat UKOM, teman-teman jangan panik, kemudian siapkan diri, kemudian harus tenang dan jangan stres ya, karena misalnya teman-teman stres itu bisa down dan bisa lupa semua materi-materi yang sudah kita pelajari yang kemarin-kemarin itu bisa lupa kalau misalnya teman-teman stres, kemudian panik ya, bisa down. Kemudian update info UKOM juga harus tetap update, kemudian tryout juga jangan lupa ikuti biar bisa tolak ukur kemampuan kita sampai di mana, kemudian harus mengikuti briefing. Biasanya sebelum UKOM itu ada briefing dan kalau misalnya kita tidak mengikuti briefing itu biasanya akan kita didiskualifikasi ya, akan gugur. Kemudian jangan telat pas datang UKOM, kalau bisa 1 jam sebelum UKOM itu kita harus sudah datang, biar nggak terburu-buru ya, biar kita juga tenang. Kemudian jangan lupa berdoa, usaha, dan insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil ya. Semangat untuk teman-teman seperjuangan yang akan mengikuti UKOM, mudah-mudahan yang tahun ini atau nggak tahun depan yang akan mengikuti UKOM, mudah-mudahan langsung lulus ya, biar nggak mengulang di tahun depan. Amin. Mungkin itu karena Anda tips dan trik dari saya untuk menghadapi UKOM gizi. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak sekali sudah memberikan sharing session juga buat teman-teman di sini nih, buat yang ingin menghadapi UKOM ataupun yang udah lulus juga dan ini teman-teman seperjuangan semuanya ya yang mau UKOM sebentar lagi. Nah itu tadi ya beberapa tips and trik dari Ibu Melina Nursia juga yang sudah sharing ini kepada teman-teman ya. Tentunya kalau misalnya kita mau berhasil ya tentu yang pertama itu kan harus ada niat juga ya. Berdoa juga, banyak-banyak berdoa karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Lalu kita juga bisa memperbanyak referensi belajar tuh ya, tentunya untuk soal-soal kita harus memperbanyak mengerjakan soal lah istilahnya seperti itu. Dan salah satunya tadi ada media-media yang memang sudah bertebaran di luar sana banyak kok ya teman-teman ya. Salah satunya tadi adalah Neo yang cukup membantu banget buat teman-teman. Lalu tryout dari kampus, dari lembaga ya atau asosiasi penyedia tryout ya ikuti aja karena kan itu sebagai
tangga juga ya, sebagai simulasi juga lah istilahnya buat teman-teman untuk menghadapi UKM itu seperti apa nantinya. Jadi udah tahu nih atmosfernya seperti apa gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi kerja kelompok ya, kata Ibu Meliana itu juga penting, karena kan di sana juga bisa saling sharing ya, di sana juga, karena kan kumpul sama teman-teman ya, dan juga pasti satu frekuensi lah seperti itu. Lalu juga harus enjoy sih sebenarnya. Kita memikirkan UKM ya memang perlu dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirin, takutnya nanti malah down ya seperti itu dan nanti malah gagal kan itu nggak banget ya seperti itu ya. Kemudian sering gali informasi tentang UKOM ya untuk rasionya seperti apa dan juga yang lainnya. Dan juga itu tadi kata Ibu Meliana sebelum ikut UKOM juga pasti ada ikut briefing juga ya seperti itu. Ya, intinya dimaksimalkan untuk sistem belajar teman-teman juga ya. Baik, mungkin dari Ibu Meliana cukup ya Bu ya atau mungkin ada lagi atau bagaimana? Mungkin saya mau jawab pertanyaan dari ini ya. Ya, silakan Bu. Untuk rasio UKOM, nanti kalian bisa itu ada e-booknya ya, ada e-book tentang uji kompetensi gizi. Nanti di situ kalian dijelaskan materi-materi yang akan kita ada gizi masyarakat, gizi klinik, sama food service ya. Nanti di situ akan dijelaskan berapa persen gizi ini, kemudian berapa persen food service dan berapa persen gizi masyarakat soal yang akan ada di UKOM. Nah di situ ada, nanti kalian bisa download e-booknya itu di IP itu juga ada tentang UKOM. Nanti itu ada e-booknya itu tebal banget ya, di situ banyak banget halamannya, kalian bisa baca di situ, bisa baca-baca lah untuk referensi persiapan kalian UKOM. Oke, mungkin itu Kak. Ya, baik. Terima kasih Ibu ya. Oke, baik kalau gitu dari Ibu Meliana juga tadi sudah sharing banyak banget nih buat teman-teman. Tapi tenang, tunggu aja stay tune aja di Instagram kami ya, karena nanti kedepannya juga akan ada beda soal seperti ini juga, tips dan trik untuk lulus UKOM juga, dan nanti dibagi dalam beberapa seri ya. Jadi misalnya seri pertama itu tentang gizi masyarakat kah, atau apakah ya, gizi klinik dan juga yang lainnya, itu nanti teman-teman stay tune aja di Instagram kami. Jadi jangan lupa follow ya di Instagram kami ya. Kalau nggak tahu Instagramnya apa ini, saya coba share ya di kolom chat nih. Jadi teman-teman langsung bisa follow aja. Nah itu dia official, ya pindah Y-nya kecil ya, itu saya typo jadi besar seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir di acara pada siang hari ini, dan ini juga sudah menjelang sore juga ya, sudah jam 2:36. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak, yang sangat banyak pula, bisa bermanfaat buat kedepannya. Teman-teman juga bisa menjadi lulusan-lulusan yang profesional tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya harapkan juga teman-teman yang mau UKOM itu bisa one shot one kompeten ya, artinya one shot one goal. Satu kali UKOM ya udah lulus gitu ya. Nah itu semoga saja semuanya seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi jangan lupa teman-teman tadi yang sudah mencatat juga itu dipelajari lagi catatan-catatannya ya. Karena tadi saya rasa sih banyak sekali tuh yang perlu dicatat dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi. Karena banyak juga beberapa soal yang mungkin teman-teman jawabannya masih keliru juga. Jadi perlu banyak-banyak belajar lagi. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk kegiatan bedah soal ini, event bedah soal ini dari Yapindo. Kita tunggu dan nanti semoga kita ketemu lagi di event selanjutnya. Bertemu dengan saya lagi, bertemu mungkin nanti dengan Ibu Melina lagi, dan juga teman-teman yang lainnya lagi ya. Oke, saya akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali, dan juga sampai jumpa.